Selamat pagi Bapak Ibu PKLU GPIB di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya MP Korputi dalam acara membaca Alkitab bersama PKLU. Aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan pagi ini, baiklah kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, puji syukur kepadamu ya Tuhan karena Kau masih memberi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini saya akan membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, yaitu terambil dari Yeremia 33 ayat 14 sampai dengan 26 yang menyatakan perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas takhta kerajaan kaum Israel, dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan kurban bakaran di hadapanku dan membakar kurban sajian dan mengorbankan kurban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia. Bunyinya, beginilah firman Tuhan. Jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak akan datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Seperti tentara langit tidak terbilang, dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Pembacaan renungan malam dari Sabda Bina Umat dengan judul Menepati Janji adalah karakter Tuhan Allah, sebagaimana ayat tuntunan
yaitu dari ayat yang ke-14 yang menyatakan sebagai berikut. Aku akan menepati janji indah yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Susan C. Stokes, tahun 2001, seorang guru besar ilmu politik Universitas Chicago, melakukan penelitian terhadap 44 pemilihan presiden di 15 negara Amerika Latin, selama kurun waktu tahun 1982 sampai tahun 1995, hasilnya menunjukkan adanya kecenderungan pengingkaran yang cukup tinggi atas janji-janji kampanye. Menurutnya, para politisi memang berusaha mengambil hati para pemilih ketika berkampanye, tetapi segera setelah terpilih mereka menentukan kebijakan semaunya tanpa memedulikan preferensi para pemilihnya. Namun demikian, banyaknya janji-janji palsu dalam kampanye tidak berarti janji politik menjadi tidak penting. Dalam sebuah negara demokrasi, janji politik adalah suatu keniscayaan. Politik tanpa janji adalah politik yang buruk. Paul B. Clegden, 2013. Setidaknya ada dua arti penting janji politik. Pertama, mencerminkan visi dan misi seorang calon politisi, yang akan memberikan arah dan panduan yang jelas bagi dirinya dalam mencapai sasaran yang hendak diraih bila kelak diberi amanah menduduki jabatan publik. Kedua, janji politik adalah dasar untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan yang demokratis. Tanpa janji, seorang calon pemimpin akan sangat sulit untuk dinilai berhasil tidaknya atas kepemimpinannya kelak. Nah, janji yang diberikan Allah kepada Abraham, Kejadian 12-17, adalah janji yang tidak pernah Allah lupakan. Sampai masa Daud dan Lewi, menjadi simbol janji Allah bagi bangsa Israel. Janji Allah bersifat tetap, abadi dan nyata ditepati. Jika Allah selalu memenuhi janjinya, maka konsekuensi umat yang percaya adalah menjadikan karakter Allah yang menepati janji sebagai karakter hidup kita pula. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menepati janji kita terhadap orang lain, keluarga atau kepada Tuhan Allah dengan tulus? Selamat menepati janji. Bapak Ibu PKLU di mana saja berada, pertemuan pagi hari ini sudah berakhir. Namun sebelum kami berpisah, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berkuasa bertakhta di dalam kerajaan surga, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami.
Terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan berikan, di mana kami boleh membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun kami akan melanjutkan aktivitas kami pagi ini. Kami mohon Tuhan jaga dan lindungi kami, berikan kekuatan dan kesehatan bagi kami, agar kami dapat melakukan aktivitas kami pagi ini dengan mengandalkan Tuhan saja. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, lalu kami serahkan persekutuan ini, PKLU, ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati PKLU di mana saja berada, dalam kegiatan-kegiatan dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Kami telah selesai dengan tugas kami pagi ini, dan kami akan bertemu lagi di ibadah dan acara-acara selanjutnya. Terima kasih. Shalom.